Halo guys, ketemu lagi nih. Video ini sesuai requestan ya. Kisah Odette, si putri cantik dalam Mobile Legends. Kalian pasti sudah tidak asing lagi ketika mendengar nama Odette. Bahkan dulu pernah ditayangkan dalam serial kartun, yaitu film Barbie. Nah, kalau dulu itu adalah film favorit aku. Nah loh, siapa yang sama nih? Oke, jadi dia adalah hero Mobile Legends yang menempati role mage atau hero mage yang berasal dari Jerman. Hero ini beberapa waktu lalu mendapatkan revamp pada skill miliknya. Hal itu membuat popularitas Odette meningkat secara perlahan. Ini adalah hero favorit aku waktu main game Mobile Legends. Nah, di antara kalian ada yang sama nggak nih hero favoritnya, yaitu Odette? Sebenarnya ada beberapa versi mengenai kisah Odette ini. Nah, di sini aku akan membahas kisah Odette sebelum revamp dan setelah revamp dalam Mobile Legends. Oke, langsung saja versi pertama, yaitu sebelum mengalami revamp. Diceritakan terdapat suatu kastil yang terletak di sebelah selatan Monian, tepatnya di suatu pegunungan. Kastil tersebut berada di tepi danau dan terlihat seperti titik-titik batu safir yang terang dan menyinari sebuah gunung apabila dilihat dari Monian. Kastil tersebut bernama Swan Kastil atau Kastil Angsa yang sangat indah dengan danaunya yang begitu cantik. Asal-usul berdirinya Swan Kastil dikarenakan adanya keluarga Regina yang melarikan diri dari ibu kota kerajaan menuju danau yang ada di atas pegunungan. Ia melarikan diri untuk menghindari konflik politik dan konflik kepentingan dari keluarganya dan memutuskan untuk mendirikan sebuah kastil di tepi danau di atas pegunungan tersebut. Dikatakan di dalam catatan sejarah Swan Kastil bahwa ketika keturunan generasi ke-13 dilahirkan, angsa yang hidup di tepi danau datang berbondong-bondong ke kastil untuk memberikan penghormatan terhadap lahirnya seorang putri dari generasi ke-13 tersebut. Putri tersebut bernama Odette yang memiliki senyuman manis yang memukau. Senyuman dari Odette membuat orang-orang menyebutnya sebagai dewi yang berwujud manusia. Odette sering menghabiskan hari-harinya di tepi danau sambil melihat para angsa yang bermain. Hal yang paling Odette suka yaitu ketika dapat melihat sang mentari terbenam di ujung danau dengan sinar matahari yang begitu menghangatkan. Meskipun sering menghabiskan waktu di tepi danau, Odette merupakan seorang putri yang tidak pandai berenang. Dia merasa malu apabila ada yang mengetahui bahwa dirinya itu tidak bisa berenang. Meskipun dikagumi oleh banyak orang, Odette sering merasa kesepian. Ia mengusir rasa kesepiannya dengan mempelajari ilmu sihir turun-temurun dari keluarganya. Ia mampu menguasai ilmu sihir angsa dan dapat memperlambat gerakan orang-orang yang terkena sihirnya. Suatu hari, ketika Putri Odette sedang menikmati suasana danau sambil melihat angsa bermain, ia dikejutkan oleh seorang pria
yang sedang pingsan dengan luka-luka yang cukup parah. Pria tersebut bernama Lancelot yang terluka akibat serangan dari para penyihir yang begitu banyak. Odette yang memiliki hati dan penuh kasih sayang segera merawat Lancelot dengan tulus. Di sisi lain, meskipun baru bertemu, Lancelot menyadari bahwa Odette merupakan wanita yang baik. Dengan perasaan suka antara mereka berdua, akhirnya mereka membina cinta tanpa syarat. Selanjutnya versi kedua, yaitu setelah mengalami revamp atau perubahan skill pada hero tersebut. Dikisahkan Swan Castle adalah wilayah Pangeran Alvin dari Monian Empire. Pemerintah wilayah ini, Pangeran Alvin I, adalah putra mahkota yang romantis. Untuk menikahi wanita dari kalangan rakyat jelata, dia mundur dan memberikan tahtanya kepada saudaranya, yaitu Sirius IV. Pangeran Alvin I memutuskan untuk meninggalkan Lumina City dan berdiam di sebuah pedesaan yang kini dikenal sebagai Swan Castle. House Alvin dan keromantisan mereka diturunkan secara turun-temurun. Pangeran Alvin II juga menduduki gelar bangsawannya dalam usia muda. Kakaknya yang merupakan putra sulung dari Pangeran Alvin I berfokus pada kegiatan agamawi dan menjadi uskup agung Cruise of Light. Putri Odette adalah keturunan generasi ketiga keluarganya, dan kisah cinta Swan Princess yang elegan dan mempesona ini membuktikan sifat romantis keturunan keluarga House Alvin. Karena berhak atas tahta kerajaan, Pangeran Alvin dan keluarganya mengerti situasi sulit yang mereka hadapi serta jarang sekali terlibat dalam politik, baik politik dalam negeri maupun berhubungan dengan bangsawan lainnya. Sejak kecil, Odette hidup dengan damai dan tenang di dalam Swan Castle, tanpa pernah menginjakkan kaki keluar dari wilayah tersebut. Tetapi gadis yang pendiam ini ternyata dipenuhi dengan rasa penasaran dan ingin berpetualang ke dunia luar. Ketika menginjak usia remaja, dia memberanikan diri untuk menyamar dan keluar diam-diam untuk mengunjungi pasar tanpa sepengetahuan orang tuanya. Putri ini pernah untuk membayar sebuah roti dengan sekantong emas dan menawarkan seluruh perhiasan yang dikenakannya kepada pengemis hanya karena ingin mendengarkan kisahnya yang mengharukan. Tetapi seluruh kenakan kecil ini cukup untuk membuat Odette merasa gembira. Namun akhirnya petualangannya itu mendatangkan bahaya. Putri muda lugu ini akhirnya mengetahui rasa tak berdaya ketika dia diganggu oleh beberapa penjahat di sebuah rumah minum. Untungnya, walaupun dalam keadaan setengah mabuk, Lancelot menarik pedangnya dan mengusir semua orang itu. Tetapi Odette tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika penyelamatnya, yaitu Lancelot, terluka dan terjatuh ke tanah. Wajah Odette dipenuhi dengan isak tangis. Maka dia memutuskan untuk melanggar aturan keluarganya, yaitu membawa orang asing. Dia membawa Lancelot yang tak sadarkan diri kembali ke Swan Castle. Di sebuah ruangan di atas menara istana, Odette merawat luka Lancelot. Odette menggunakan sihir pemulihan keluarganya dengan sebuah tongkat sihir untuk menyembuhkannya, dibantu oleh seorang pelayan muda. Dia menghabiskan sepanjang siang dan malam
merawat Lancelot yang sekarat. Odette hanya menghembuskan nafas lega serta tersenyum lemah ketika pria tersebut akhirnya membuka matanya kembali. Pada hari-hari berikutnya, Odette menyembunyikan Lancelot ke dalam Swan Kastil agar Lancelot dapat pulih. Dia membawakan makanan setiap hari untuknya bersama pelayan tersebut. Dia juga mendengarkan kesatria romantis dari Kastil George, sembari mendengarkan permainan harpa dan nyanyian tentang petualangannya di seluruh negeri. Lagu-lagu ini adalah irama yang tidak pernah Odette dengarkan sebelumnya, karena dia hanya mengetahui musik kerajaan, serta lirik-liriknya memancing rasa penasarannya terhadap dunia luar. Pertemuan Odette dengan Lancelot menjadi momen yang paling menyenangkan bagi Odette. Seiring berjalannya pertemanan mereka berdua, Odette juga menceritakan petualangan-petualangan kecilnya dan bahkan mempelajari beberapa teknik pedang untuk membela dirinya. Ketika persahabatan mereka semakin erat, Lancelot perlahan menjadi semakin diam dan lesu. Dia tidak lagi memainkan lagu-lagu yang lucu yang memuji Lancelot sang pahlawan, tetapi seringkali bernyanyi tentang kisah cinta antara seorang kesatria dan seorang gadis muda, memuji seorang putri yang cantik dan baik hati. Odette yang lugu tidak mengerti alasan dibalik perubahannya, hingga pelayannya tiba-tiba bertanya padanya, "Tuan Putri, kira-kira siapakah gadis yang dimaksud di lagu Lancelot?" Kata-kata pelayan itu membuka mata Odette. Dia akhirnya menyadari bahwa Lancelot sedang merayu dia. Pelayan tersebut juga membantu Odette untuk mengumpulkan keberanian dan menghadapi perasaan Lancelot. Tetapi dia belum tahu apakah Odette juga mencintai Lancelot. Seiring memulihkan luka Lancelot, Odette mengetahui bahwa hari kepergiannya semakin dekat. Dia merasa sedih. Suatu hari, ada sebuah surat yang diantarkan oleh ayahnya yang semakin mengusik pikirannya. Dalam hatinya berkata, "Bangsawan Barok melamarku di atas nama anaknya. Sungguh calon suami yang menyebalkan." Tetapi Odette tiba-tiba tersadar, bukankah kesatria romantis dari Kastil George berasal dari wilayah House Barok? Maka putra bangsawan Barok berarti adalah Lancelot. Meskipun jantungnya berdebar-debar, Odette harus berpura-pura tenang di hadapan orang tuanya. Tetapi ketika dia kembali ke kamar tidurnya, dia tertawa bahagia dan bahkan menari-nari dengan sang pelayan. Tetapi Odette tidak yakin bagaimana cara menghadapi Lancelot, dan Odette akan menyadari bahwa dirinya tidak dapat menemuinya sekarang. Beberapa hari kemudian, Odette merasa sedih dan akhirnya menyadari betapa besar cintanya itu kepada Lancelot. Sejak saat itu, secara diam-diam Odette pergi dari istana dan mengikuti jejak Lancelot dan mencari cinta sejatinya di seluruh negeri. Ya, sedih ya endingnya versi yang ini. Nah, itulah kedua versi kisah Odette ya guys. Kalau ada yang ditambahkan atau dikoreksi, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan kalau ada kesalahan dalam pelafalan atau sejenisnya, mohon maaf dan sampai ketemu lagi di next video. Thank you.